Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Melinda Octaviana dengan NIM E07218008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasanah tasawuf dalam kurikulum pendidikan pesantren. Baik, kita akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama, pondok pesantren, yang kedua, unsur-unsur pesantren, dan yang ketiga, kurikulum pendidikan pesantren, dan terakhir, nilai religius. Pertama, pondok pesantren. Kata pondok berasal dari bahasa Arab yaitu funduk, yang berarti ruang tidur dan asrama-asrama para santri yang terbuat dari bambu. Hal ini yang menjadi ciri khas tradisi pesantren yang membedakan dengan sistem pendidikan Islam tradisional lainnya, seperti masjid, surau, atau langgar. Sedangkan istilah pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuhan pe di depan dan an di akhir, yang dalam bahasa Indonesia berarti tempat tinggal santri, tempat para pelajar mengikuti pelajaran agama. Sedangkan istilah santri berasal dari kata sastri yang berasal dari India. Dalam bahasa Sanskerta berarti orang yang mengetahui kitab suci Hindu. Secara terminologis, pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Walaupun dikatakan tradisional, tidak berarti menutup mata untuk melakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman sesuai dengan kaidah yang digunakan al-muhadatul qaldinis soleh walakzu bil jadidil aslah, yang artinya mempertahankan pola yang lama dan mempertahankan pola lama yang baik dan mengambil pola baru yang lebih baik. Pondok pesantren pertama kali di Indonesia dan di Jawa, tepatnya di desa Gapura, Gresik, didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada abad 17 Masehi yang berasal dari Gujarat, India. Pesantren mempunyai fungsi penting sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Maulana Malik Ibrahim mendidik sejumlah santri yang ditampung dan tinggal bersama dalam rumahnya di Gresik. Tokoh yang dianggap berhasil mendidik ulama dan mengembangkan pondok pesantren adalah Sunan Ampel yang mendirikan pesantren di Kemembang Kuning, Surabaya. Bahkan pada masa permulaan tumbuhnya pondok pesantren hanyalah berfungsi sebagai alat islamisasi yang sekaligus berfungsi memadukan 3 unsur pendidikan, yaitu ibadah untuk menanamkan iman, tablik untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang kedua, unsur-unsur pesantren. Dalam sebuah pondok pesantren terdapat beberapa elemen yang satu dengan yang lain ada kaitannya, yakni ada kiai, ada pondok, ada masjid, ada santri, dan ada pengajaran kitab kuning atau klasik. Pertama, kedudukan seorang kiai dan guru biasanya menerangkan pelajaran dengan menggunakan kitab kuning yang berbahasa Arab yang dikenal dengan istilah ngaji. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang dianggap suci oleh para santri yang menyerahkan atau menitipkan hidupnya kepada kiai yang selain sangat dihormati juga biasanya sangat tua dan sudah menunaikan ibadah haji karena kemampuannya. Unsur kedua yaitu masjid. Unsur pesantren yang kedua adalah masjid, yang merupakan tempat atau sarana untuk melakukan peribadatan para santri. Bahkan dalam sejarahnya, pendidikan Islam sangat erat kaitannya dengan masjid. Karena itu, apabila membicarakan masjid, berarti sedang membicarakan lembaga yang dipandang sebagai tempat yang sangat asasi untuk menyiarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Fungsi masjid terutama pada periode klasik sangat luas. Selain sebagai sarana ibadah, masjid juga dijadikan sebagai tempat memberi pelajaran atau pendidikan, sarana kegiatan memutuskan persoalan baik hukum atau pengadilan, dan bahkan sebagai sarana aktivitas pemerintahan. Unsur ketiga yaitu pesantren adalah asrama, yang dalam beberapa kalangan menyebutkan dengan istilah pondok, di mana fungsi dari keberadaan pondok ini sebagai tempat para santri atau peserta pelajar untuk tinggal sementara selama mereka menuntut ilmu di lembaga pesantren ini. Unsur yang keempat ada pesantren. Dari pesantren adalah keberadaan para santri atau peserta pelajar di lembaga ini. Mengenai kuantitas santri, ini juga dipresentasikan seberapa kuat karisma kiai di mata masyarakat. Artinya semakin kuat karisma kiai akan semakin banyak pula kuantitas santri. Sebaliknya, semakin melemah karisma seorang kiai, maka akan semakin sedikit pula sisi kuantitas santri yang ada.
Unsur yang kelima dari pesantren adalah adanya pengajaran kitab kuning yang merupakan mutlak dibutuhkan dalam pendidikan pesantren, terutama di pesantren yang masih tergolong salaf. Pesantren sesungguhnya merupakan upaya memelihara dan mentransfer literatur Islam klasik yang lazim disebut kitab kuning dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Menurut Abdurrahman Wahid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik oleh pesantren dijadikan sebagai sarana untuk membekali para santri dengan pemahaman warisan keilmuan Islam masa lampau atau jalan kebenaran menuju kesadaran esoteris ihwal status penghambaan atau ubudiyah di hadapan Tuhan. Tujuan pengajaran kitab-kitab Islam klasik tersebut merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pesantren untuk membekali para calon ulama akan ilmu-ilmu keislaman yang kelak akan ditransfer kepada masyarakat secara lebih luas. Adapun kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan menurut Nurcholis Majid dapat digolongkan menjadi 7 kelompok, yaitu Nahwu, Shoroh, Fiqih, Aqaid atau Usuluddin, Tasawuf atau Etik, Tafsir, Hadis, dan Bahasa Arab. Metode pembelajaran umum dilakukan pada pengajaran kitab-kitab kuning di pesantren adalah sorogan dan weton. Metode sorogan adalah metode pembelajaran kitab secara individual di mana setiap santri menghadap secara bergiliran kepada kiai untuk membaca, menjelaskan, dan menghafal pelajaran yang diberikannya. Yang kedua, metode weton adalah metode pembelajaran kitab secara berkelompok, di mana kiai membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan pengertian isi kitab yang dikaji, sementara para santri menyimak sambil memberikan harokat dan menulis penjelasan di sela-sela kitabnya. Baik, yang ketiga kita akan membahas tentang kurikulum pendidikan pesantren. Kurikulum pendidikan pesantren berkaitan dengan kurikulum pesantren selama ini diberi kebebasan oleh negara untuk menyusun dan melaksanakan kurikulum pendidikan secara bebas dan merdeka. Menurut Luknesbul, secara umum kurikulum pesantren dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama kurikulum berbentuk pendidikan agama Islam. Dalam dunia pesantren, kegiatan belajar pendidikan agama Islam lazim disebut dengan ngaji atau pengajian. Kegiatan ngaji di pesantren dalam praktiknya dapat dibedakan menjadi 2 tingkatan. Tingkatan paling awal ngaji sangatlah sederhana, yaitu para santri belajar bagaimana cara membaca teks-teks Arab, terutama sekali dalam Al-Quran. Kemudian tingkatan berikutnya adalah para santri memilih kitab-kitab Islam klasik yang mempelajari di bawah bimbingan kiai. Kedua, kurikulum berbentuk pengalaman dan pendidikan moral. Pesantren menempatkan pengalaman dan pendidikan moral sebagai salah satu kegiatan pendidikan penting. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang paling ditekankan adalah kesalehan, komitmen para santri terhadap 5 rukun Islam. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran para santri untuk mengamalkan nilai-nilai moral yang diajarkan pada saat ngaji. Nilai-nilai moral yang ditekankannya adalah persaudaraan Islam, keikhlasan, kesederhanaan, dan kemandirian. Yang ketiga, kurikulum berbentuk sekolah dan pendidikan umum. Pesantren memberlakukan kurikulum sekolah dan mengacu kepada pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk kurikulum madrasah mengacu kepada pendidikan agama yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Keempat, kurikulum berbentuk keterampilan dan kursus. Pesantren memberlakukan kurikulum tersebut secara terencana dan terprogram melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kurikulum tersebut dilaksanakan karena ada 2 alasan, yaitu politis dan promosi. Yang dimaksud alasan politis adalah pesantren dalam memberikan pendidikan keterampilan dan khusus kepada para santri dalam rangka merespon semua seruan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia atau SDM. Sedangkan yang dimaksud alasan promosi adalah karena terjadi peningkatan jumlah calon santri yang memilih pesantren-pesantren modern dan terpadu, dengan alasan karena terdapat pendidikan keterampilan dan kursus di dalamnya. Yang terakhir adalah nilai religius. Nilai-nilai yang berlaku di kalangan pendidikan pesantren, para santri memiliki budaya tawadu dan mohon restu dari sang kiai. Meskipun para santri memiliki pilihan untuk mengekspresikan nilai-nilai reformatif dan transformatif,
Mereka tidak bisa melepaskan diri dari identitas budaya santri yang ikhlas, tawadhu, zuhud, dan warok. Dengan nilai tersebut, para santri meletakkan kiai pada posisi yang sangat dihormati, karena mereka meyakini sepenuhnya bahwa seorang kiai memiliki kecendekiawan yang tinggi, intelektualitas yang memadai, dan nilai-nilai keilmuan yang tinggi. Menurut Hiroko Horikoshi, kiai dipercaya memiliki keunggulan baik secara moral maupun sebagai orang alim, sehingga pengaruhnya sangat diperhitungkan baik oleh para pejabat nasional maupun oleh masyarakat umum. Karena keunggulan-keunggulan yang dimiliki para kiai inilah, para santri tetap menaruh hormat kepada kiai. Terdapat beberapa nilai-nilai religius yang menjadi ciri utama dalam tujuan pendidikan pesantren, yaitu yang pertama, memiliki kebijaksanaan menurut ajaran Islam. Dua, mempunyai kebebasan yang terpimpin yang merupakan watak ajaran Islam. Yang ketiga, dibiasakan mempunyai rasa solidaritas yang tinggi. Yang keempat, mengagungkan kiai atau guru dan kedua orang tua. Yang kelima, cinta kepada ilmu pengetahuan menurut Al-Quran. Ilmu pengetahuan yang datang dari Allah. Banyak sekali hadis yang mengajarkan pentingnya menuntut ilmu dan menjaganya. Yang keenam, mandiri, yakni berdiri atas kekuatan sendiri. Dan yang terakhir, kesederhanaan sikap hidup, yaitu memandang suatu terutama materi secara wajar, proporsional, dan fungsionalis. Keunggulan utama pada pendidikan pesantren adalah penanaman nilai-nilai keimanan. Bahkan cukup rumit metode penanaman nilai keimanan tersebut. Selain itu, pengaruh kiai baik dalam hal hubungan dengan sang kholik ataupun karena perilakunya sehari-hari, penghormatan orang pada sang kiai, tata letak rumah ibadat, rayon baca sholawat, dan pujian menjelang subuh, berbagai upacara keagamaan, semuanya mempengaruhi secara mendalam hati orang, dan bersamaan dengan itu iman masuk. Lebih lanjut, bagaimana dikemukakan Kompri bahwa pesantren juga mengembangkan budaya keteladanan dan kedisiplinan yang meliputi ketekunan dalam beribadah, kerapian, kedisiplinan, kesopanan, kepedulian, kasih sayang, dan kebersihan. Ciri-ciri sistem nilai yang dikembangkan pada pendidikan pesantren adalah antara kiai dan santri terdapat hubungan yang akrab. Tunduknya santri kepada kiai menurut anggapan para santri menentang kiai selain kurang sopan juga bertentangan dengan ajaran agama. Yang ketiga, hidup hemat dan sederhana, bahkan terlalu hemat dan sederhana sehingga menyiksa kesehatan badan. Ini yang dimaksudkan dengan zuhud. Yang keempat, semangat menolong diri sendiri, tolong menolong, dan semangat persaudaraan. Hal ini disebabkan para santri harus mengejarkan pekerjaan yang sama. Yang keenam, pendidikan disiplin sangat ditekankan. 7, berani menderita untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, kehidupan agama yang baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh kirim email atau isi kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.